Shalom. Mana semangatnya? Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini. Ini adalah awal yang baru di dalam kita beribadah di GSC Anugerah dalam situasi new normal pandemi COVID-19. Berapa banyak di sini yang masih bersemangat untuk beribadah? Boleh angkat tangan, lambaikan tangannya. Amen. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sungguh merupakan penantian yang lumayan panjang ya. Kapan kita bisa kembali ke gereja lagi? Tetapi karena kasih karunia Tuhan, kita akan tetap terus berdoa. Kiranya pandemi ini akan segera berakhir dan semuanya akan kembali membaik. Mari kita ambil sikap doa. Kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, terlebih selama hampir 4 bulan ini kita beribadah secara jarak jauh, secara online, tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita sama sekali. Tuhan tidak melepaskan kita walaupun kita tidak ke gereja. Mari kita mengucap syukur, kita mengingat lagi apa kebaikan Tuhan yang telah diberikan kepada saudara masing-masing. Haleluya, terima kasih Yesus. Kuasa-Mu tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tuhan yang selalu mengasihi kami. Haleluya, Kau Bapa yang mengasihiku. Haleluya, oh glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Kita mau bersama-sama memuliakan Tuhan, mengangkat suara kita. Katakan, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Amin. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, amin, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang dalam hidup kami selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu Bapa.
hati ini kita mau memuji Tuhan yang mengasihiku. Mari kita mengangkat suara kita mengangkat tangan kita. Kita memuji Tuhan dengan semangat kita. Hati yang baru Kau berikan untuk kami Tuhan, untukku dapat melihat rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. katakan Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang Kaulah yang kupandang selama hidupku. kami mau Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. lebih tinggi lagi. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya haleluya. di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kami mau memandang Kau Kaulah yang kupandang dalam hidup kami. selama hidupku. Amin. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Dengan sepenuh hati, Kaulah segalanya di dalam hidupku. hanya Kau Tuhan. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Mari kita pandang Tuhan kita, Yesus Kristus. Kaulah yang kupandang Amin. selama hidupku. Haleluya Yesus. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang
Mari kita angkat penyembahan kita. Kita angkat ucapan syukur kita. Engkau baik Bapa, Engkau begitu luar biasa dalam hidup kami. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Tuhan yang begitu baik. Ramaya Maya Ramaya Se Ramaya 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 Se. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ramaya Ramaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau tidak berhenti memberkati kami. Engkau tidak berhenti mengasihi kami. Kami mau ingat Tuhan, semua ini karena kasih karunia-Mu saja. Kami tidak mau berhenti untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami tidak mau berhenti mengingat kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan di dalam setiap hari kami. Engkau tuntun kami Tuhan, kiranya kami boleh setia menjalankan rencana-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Haleluya Yesus. Tiada kata yang bisa lukiskan
serahkan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang bekerja luar biasa di dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Kita akan sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kita akan merasakan kuasa Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Haleluya. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami akan bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Biarlah Engkau yang ambil alih acara kami. Terima kasih Bapa, dari awal sampai akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Ada kemenangan? Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini kita patut bernyanyi dan berglori bagi Tuhan. Nyanyi glory, nyanyi glory. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory,
semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, hei serukan, hei bawa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hei serukan, bawa Yesuslah Raja. Mari serukan, hei serukan, bawa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita bersama Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Biar bumi akan berlalu. Mari kita bertepuk tangan bersama buat Tuhan. Biar bumi akan berlalu, Amin. biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Amin. Biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi apa? Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan sialala, Sialalalalalalalala. aku cinta, Aku cinta Yesus. Sialalalalalalalala. Aku cinta Yesus. sekali lagi. Sialalalalalalalala. Aku cinta Yesus. Sialalalalalalalala. Aku cinta Yesus. Haleluya. Kita mau tetap cinta Yesus. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku, Amin. tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi
cinta Yesus. Kita angkat tangan kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini, Anak Allah Yesus. Anak Allah. Siapa dia? Yesus namanya. Yesus. Menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sekali lagi, Anak Allah Yesus. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Dia telah mati, Bahkan mati, amin. tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab dia hidup, Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. sebab dia hidup. Sebab Dia hidup, Yesus, Yesus. ada hari esok. Haleluya. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. beri kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali, Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu indah, kita yakin selalu melingkupi kehidupan kita. Pengorbanan Tuhan di kayu salib adalah sesuatu yang terbesar yang diberikan Tuhan kepada umat manusia, terlebih kepada kita masing-masing. Mari kita menjalankan keselamatan yang telah kita terima ini dengan sepenuh hati, melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita akan iringi dengan pujian kasih yang terindah. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
kasih-Mu yang terindah. Haleluya. Kasih yang terindah, Kasih Yesus, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. amin. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Angkat tangan kita bersama. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami serahkan kepada Hamba-Nya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada pagi hari ini Kau beri kesempatan kepada kami untuk beribadah bersama, ini semua oleh karena berkat Tuhan. Karena itu pada hari ini kami mengucap syukur, kami siap diberkati Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Jemaat yang rindu diberkati firman Allah katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Boleh lambaikan tanganmu. Hari ini Bapak Ibu sehat? Amin, puji Tuhan. Kita sudah berapa bulan kita tidak bisa ketemu walaupun hanya lewat online ya, tetapi puji Tuhan kalau pada hari ini Tuhan izinkan kita mulai ibadah tapi dalam kondisi yang berbeda ya. Bapak Ibu, puji Tuhan. Kalau tidak salah akhir bulan Maret ya kita sudah mulai tidak ada ibadah. Maret, April, Mei,
Juli ya, Juli kita masuk ibadah. Bapak Ibu Saudara-saudara, baik kita tidak lama-lama ya, karena ada batasan waktu yang diberikan oleh tatib protokol kesehatan, dan yang penting pada hari ini saudara-saudara harus bisa menjaga diri terutama dalam kesehatan jasmani dan rohani, dan ini namanya walik-walik zaman gitu ya. Baik, saya akan mengajak Bapak Ibu membaca dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita berdiri bersama-sama, kita akan baca 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 3. Kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Yesus Kristus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, pada pagi ini firman Allah diberi judul yaitu dipanggil ke dalam kehidupan baru. Dipanggil di dalam kehidupan baru. Kalau sekarang kita melihat lagi ngetren ya Bapak Ibu Saudara-saudara, namanya yaitu new normal. New normal. Ini panganan opo new normal itu ya saudara-saudara. Kadang-kadang saya sendiri apa itu new. Saya coba lihat di kamus apa makna daripada new normal. New normal artinya menuju adaptasi kebiasaan baru yang lebih sehat. Ya, itu artinya new normal. Jadi new normal itu maknanya adalah menuju adaptasi kebiasaan baru yang lebih sehat. Jadi orang-orang dipanggil ke dalam sebuah mutu kehidupan yang lebih tinggi dari kehidupan keseharian sebelumnya. Orang-orang dipanggil untuk masuk ke new normal. Nah, untuk ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka kalau dulunya boleh berpelukan, boleh berjabat tangan, ya, boleh dekat, tidak perlu pakai masker, tidak perlu cuci tangan, tidak perlu diukur suhunya. Memang susah untuk pakai masker saja susah, ya apalagi sudah pakai masker, pakai kacamata. Jadi akhirnya udaranya ini ke sini. Akhirnya kacamatanya nggak bisa dipakai, wong ketutupan sama embun, ya saudara-saudara. Jadi susah. Kenapa ini kok neko-neko? Kenapa ini kok bikin begini, bikin begitu? Ya dulu bebas dan lain sebagainya. Saudara, dalam kehidupan yang baru ini maka perlu adaptasi. Kebanyakan yang masih ada virus
Yang masih marak itu kebanyakan orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang tidak tertib di dalam melakukan aturan pemerintah yang sudah dicanangkan. Jadi mereka tidak mau berubah. Nah, saudara-saudara, untuk kita masuk di dalam kehidupan yang baru, itu memang perlu adaptasi. Adaptasinya itu tidak mudah, di mana kebiasaan daripada orang-orang yang dulunya begini, sekarang tidak perlu jabat tangan, sekarang harus cuci tangan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, memang tidak gampang. Karena itu, kalau kita mengikuti, kalau kita menuruti, kalau kita tertib di dalam kita taat akan apa yang disampaikan oleh pemerintah dalam new normal, ini saudara-saudara kalau kita renungkan itu manfaatnya sangat banyak bagi kita. Apa manfaatnya? Kita tidak mudah tertular oleh virus dari orang lain. Suhu diukur, dilihat, dicek sebelum lebih tinggi daripada umumnya, saudara-saudara kita dilihat. Nah, kita diajari hidup sehat. Ya, hidup sehat. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat 1 sampai 3, dipanggil ke dalam kehidupan baru. Arti dan dasar panggilan. Kita masuk poin yang pertama, arti dan dasar panggilan. Arti panggilan menjadi orang percaya, yakni merespon panggilan dan mentaatinya. Saudara-saudara, dulu sebelum kita percaya kepada Tuhan, hidup kita bebas. Ya, bebas. Seperti sebelum new normal, kita hidup bebas. Ya, seperti pokoknya karepku dewe. Tetapi saudara-saudara, demikian juga sebelum kita percaya kepada Tuhan, hidup kita ini bebas melakukan apa saja. Tetapi setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan bertobat, maka kita masuk apa yang dinamakan new normal. Ya, new normal. Kita mulai harus ditertibkan. Kita harus mulai yaitu mentaati aturan-aturan yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti apa yang dialami oleh seorang rasul yang bernama Paulus, di mana pada saat dia namanya Saul, dia sangat kejam, dia sangat yaitu sadis, dia mentolok, melakukan apa saja untuk menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi pada saat dia sudah percaya, bertobat, percaya kepada Tuhan, maka hidupnya masuk di dalam new normal, dalam kehidupan yang baru. Dalam kehidupan yang baru mulai ditata, mulai diatur dan harus taat. Itulah dasar arti dari panggilan. Dasarnya sesuai dengan kehendak Allah. Hal ini dapat dilihat dalam pertobatan Paulus. Kalau saudara membaca di dalam ayat yang pertama, di sana dikatakan dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita. Kalau kita bandingkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 18, Galatia pasal 1 ayat 15, di mana Paulus dipanggil bukan karena kehendak
sendiri, tetapi kehendak Allah. Demikian juga saudara-saudara, kita masuk dalam new normal itu bukan kehendak kita, betul? Ya, bukan kehendak kita. Maunya kita ini bebas melakukan apa saja. Terus kehendak siapa? Kehendak pemerintah. Demi apa? Demi kebaikan kita bersama-sama. Katakan amin. Makanya kalau pemerintah memberi sesuatu, aturan, jangan kita protes. Karena kalau kita telusuri, kalau kita renungkan, semuanya demi kebaikan kita. Seperti apa yang dialami oleh Paulus, dasarnya sesuai kehendak Allah. Hal ini dapat dilihat dalam pertobatan Paulus. Memberitakan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kisah Rasul 9 ayat 15, Roma 15 ayat 15. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau awalnya Paulus, ya sebelum jadi Paulus namanya disebut Saul, itu menentang kekristenan, menentang Injil. Tetapi setelah dia ini diubah dalam kehidupan new normal, maka dia tidak lagi menentang, tetapi justru memberitakan kebenaran firman Allah kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Memiliki kewibawaan dari Kristus dalam melayani. Bagian ini sangat penting untuk menepis para penentang atau para penantang. Saudara-saudara, untuk menjadi sesuatu yang baru, untuk masuk di dalam sesuatu yang baru, itu perlu penyerahan. Dan apa yang kita bawa adalah nama Tuhan. Nama Tuhan. Dan pada saat kita memutuskan, berkomitmen, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi kita wibawa, kuasa, hikmat, urapan yang sangat luar biasa. Kita yang awalnya tidak pintar menjadi pintar. Yang awalnya kita ini tidak tahu apa-apa menjadi tahu apa-apa. Yang awalnya kita ini lemah dijadikan kuat oleh karena kuasa Allah. Seperti apa yang dialami oleh Paulus. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, kewibawaan itulah maka akan menjadi modal untuk menepis, menutupi, membentengi daripada para penantang, para penghujat, para orang-orang yang tidak suka kepada Tuhan. Kalau kita melihat di YouTube, saudara-saudara, banyak orang-orang yang menentang kekristenan. Dan kebenaran tidak bisa ditutupi, tidak bisa dikelabui, dan tidak bisa dihalangi. Kebenaran, walaupun ditutupi dengan apa saja, pasti muncul kebenaran. Karena itu saudara-saudara, ini arti dan dasar panggilan di dalam kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru yang dialami oleh seorang yang dulunya namanya Saul menjadi Paulus. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, tujuan dipanggil ke dalam kehidupan baru. Tujuan dipanggil ke dalam new normal. Yaitu untuk memberitakan Injil. Untuk memberitakan Injil. Menuntun jiwa-jiwa masuk ke dalam kerajaan Allah
seperti yang dialami Sostenes, kepala rumah ibadah yang telah menjadi Kristen. Itu Kisah Rasul pasal 18 ayat 17. Semua orang percaya berada di bawah kekuasaan Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, tujuannya untuk memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa. Yang kedua adalah tujuannya supaya semua orang percaya berada di bawah kekuasaan Bapa. Bapa siapa? Bapa kita yang di surga. Kita ini anak-anaknya, katakan amin. Katakan amin. Ya, kita ini anak-anaknya. Luar biasa kalau Tuhan memberi kita sebutan anak dan kita memanggilnya Bapa. Ini artinya kedekatan kita dengan Tuhan, dekat. Kita sangat dekat sehingga kita diberi hak untuk memanggil Bapa. Saudara-saudara, orang-orang percaya menjadi milik Allah, bukan sebuah golongan. Itu 1 Korintus pasal 1 ayat 12. Jadi orang-orang percaya ini Bapak Ibu menjadi milik Allah. Bukan kelompok etnis ya dan lain sebagainya, kelompok si A, si B, tidak. Tetapi kita adalah sama-sama. Kita tidak lagi memandang kita ini dari keturunan apa, kita ini anaknya siapa, kita ini pendidikan atau tidak, derajatnya, martabatnya bagaimana, tidak. Tetapi kita semua adalah anak-anak Allah, milik Allah. Ini yang menjadi kebanggaan kita. Menjadi umat yang kudus, dipisahkan untuk Allah. Saudara-saudara, kita diberi kesempatan yang disebut kita ini diisolasi, ya, disendirikan, dipisahkan. Diisolasi bukan karena kita sakit, tetapi kita dididik khusus. Kita ini dilindungi khusus karena kita adalah milik Tuhan. Dipisahkan satu dengan yang lain. Kita dipilih karena kita yang terbaik. Kalau saudara-saudara mau masak, ya mau masak untuk nasi, itu biasanya orang-orang dulu itu pakai namanya tempeh. Ya tempeh, dulu kan enggak ada seleb ya, kalau sekarang ada seleb. Tempeh itu beras ditaruh di tempeh. Diambil, ada yang gabuk itu ya, ada yang mungkin gabah dikit, ada juga kerikil di situ, dipisahkan. Nah kerikil yang tidak baik-baik itu dipisahkan, dibuang, diambil yang baik. Atau mungkin diirik gini ya, diirik, ada namanya menir, ada namanya beras, gitu ya, dipisahkan. Nah saudara-saudara, kita dipisahkan. Dipisahkan bukan karena kita tidak baik, tetapi justru kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang unggulan. Katakan amin. Anak-anak Tuhan yang berkualitas, anak-anak Tuhan yang bermutu, anak-anak Tuhan yang berbobot. Ini menjadi kebanggaan kita dan itulah yang menjadi tujuan daripada kita dipanggil di dalam kehidupan yang baru. Seperti pada hari ini, saudara-saudara, kita harus pakai masker, kita cuci tangan, kita diukur suhu kita, nanti saudara pulang disemprot pakai hand sanitizer, ya saudara-saudara. Tujuannya apa? Untuk bersih, supaya saudara tidak kena kuman, supaya saudara tidak kena penyakit, dan itu tujuannya. Demi siapa? Demi kita. Demikian juga kita dipisahkan dari yang lain, karena Tuhan rindu supaya dalam kehidupan yang baru ini kita menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan.
Seperti Paulus, kenapa dia harus dipisahkan dari golongannya? Dari orang-orang yang tidak suka kepada kebenaran, dari orang-orang yang tidak suka kepada Injil. Dan Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan kepada Paulus untuk menjadi umat yang kudus, dipisahkan untuk Allah. Dan kita masuk di dalam. Katakan amin. Katakan amin. Bilang sama dirimu sendiri, saya terima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan perhatikan saya, sehingga saya harus dipisahkan dengan orang-orang yang lain. Dan ini artinya Tuhan mengasihi kita. Amin. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, kedamaian sebagai hasil panggilan ke dalam kehidupan baru. Kedamaian sebagai hasil panggilan ke dalam kehidupan baru. Kalau kita masuk di dalam new normal, Bapak Ibu Saudara-saudara, intinya hasilnya ialah setiap pribadi, setiap masyarakat, setiap orang hidup sehat. Hidup sehat, tidak terjangkit penyakit, tidak terjangkit virus, sehingga dia kerja tidak terganggu, dia sekolah tidak terganggu, dia usaha tidak terganggu, rumah tangganya nyaman dan lain sebagainya. Tujuannya seperti itu. Demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa kita harus dipanggil di dalam kehidupan baru, supaya dari panggilan itulah maka kita akan memperoleh damai dari Tuhan. Damai dari Tuhan. Damai menguasai komunitas orang-orang percaya termasuk di Korintus pada waktu itu. Damai sebagai hasil dari penyelamatan dari Allah dalam Yesus Kristus. 2 Korintus pasal 1 ayat yang kedua. Yesus berkenan diam di antara semua orang percaya dari segala bangsa pada saat orang-orang percaya itu masuk di dalam kehidupan yang baru. Yesus satu dengan Sang Bapa sebagai sumber berkat. Ini daripada hasil. Kalau kita mentaati dalam masuk dalam suasana new normal untuk kesehatan masyarakat, tetapi dalam rohani new normal kita masuk di dalam kehidupan yang baru. Tujuannya apa? Supaya kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki damai sejahtera, sukacita, sehat jasmani dan rohani. Katakan amin. Kesimpulannya Bapak Ibu, mentaati panggilan Allah akan membawa transformasi yang mendasar dalam kehidupan kita. Katakan amin. Baik, kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyi hidup ini adalah kesempatan, dan yang bertugas bisa maju di depan untuk kita menikmati perjamuan kudus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan.
kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu, untuk masuk di dalam new normal perlu pergumulan. Karena kita harus menghilangkan kebiasaan keseharian kita. Dan kita dituntut untuk yaitu melakukan kebiasaan yang lebih sehat, lebih baik, lebih bermutu, lebih tinggi. Tidak mudah dalam adaptasi. Karena itu Tuhan juga menghendaki supaya kita masuk dalam new normal. Dan Allah punya tujuan. Allah punya tujuan untuk supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang sangat berkualitas. Dan biarlah melalui perjamuan kudus pada hari ini mengingatkan kepada kita awal pada saat kita masuk new normal, Tuhan Yesus Kristus melakukan apa saja. Hampir menyerah secara manusia. Tetapi demi kebaikan kita, demi keselamatan kita, Tuhan rela mati di kayu salib supaya kita bisa masuk dalam new normal, baik di dunia dan akhirat. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita sudah mulai ibadah. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita masih bisa menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan, Engkau merencanakan yang sangat baik untuk kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus, kami akan menikmati perjamuan kudus pada hari ini. Berkati anak-anak-Mu, berkati yang melayani juga Yesus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini
harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku Selagi aku masih kuat. bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu, Tuhan Yesus Kristus rela melakukan apa saja demi kita, supaya kita masuk dalam new normal, kehidupan yang baru. Tujuannya adalah untuk supaya kita bahagia, supaya kita memiliki damai, supaya kita memiliki sejahtera, supaya kita memiliki keselamatan, supaya kita memiliki surga, supaya kita terhindar dari siksaan api neraka, supaya martabat derajat kita diangkat oleh Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang berhasil, supaya kita menjadi kepala bukan ekor, supaya kita menjadi naik bukan turun. Itu dilakukan oleh Tuhan untuk supaya kita masuk dalam new normal, dalam kehidupan yang baru. Memang tidak mudah untuk adaptasi, untuk mentaati aturan, peraturan, tata tertib yang aneh-aneh. Tetapi apabila kita ini mau melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya sangat luar biasa. Karena itulah Bapak Ibu, untuk mengingat daripada pengorbanan Tuhan Yesus, dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti ini dalam nama Yesus.
Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan, kita angkat cawan tinggi-tinggi. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang hari ini kurang sehat, merasa sakit dalam tubuhmu, tumpangkan tanganmu. Percayalah kuasa darah Kristus akan menyembuhkan saudara. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Pada hari ini kami berdoa untuk tangan-tangan yang ditumpangkan di dalam tubuhnya. Kami percaya hari ini darah Kristus, darah Yesus menyembuhkan mereka. Menyembuhkan mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tidak ada yang sulit bagimu, karena kami tahu Tuhan memberkati mereka. Bagi Bapak Ibu yang hari ini memiliki beban berat, angkat tanganmu. Kami berdoa untuk kalian. Tuhan berkati mereka. Yang saat ini ada pergumulan, kami percaya hari ini Engkau memberkati mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau akan angkat setiap beban mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas semuanya. Kami mengucap syukur atas semuanya, atas perhatianmu. Kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang hari ini diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Waktu selanjutnya kami serahkan. Puji nama Tuhan. Sungguh sebuah firman yang begitu melekat dalam kehidupan kita. Kiranya firman ini boleh senantiasa mengiringi kehidupan kita di dalam mengikut Tuhan Yesus. Saudara diberkati oleh firman Tuhan? Amin. Minggu ini adalah minggu pertama kita akan memberikan persembahan perpuluhan. Nah, dalam ibadah yang kali ini, ibadah new normal, Bapak Ibu tidak perlu lagi untuk maju memberikan persembahan pembangunan dan perpuluhan, tetapi nanti akan ada petugas persembahan yang akan memberikan kepada Bapak Ibu ke bangku masing-masing. Yang pertama kita akan memberikan persembahan perpuluhan di kantong berwarna biru, dan setelah persembahan perpuluhan dijalankan langsung disambung dengan persembahan mingguan, persembahan seperti biasa di kantong merah. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nanti Saudari Nancy akan berdoa untuk persembahan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas segala anugerah yang telah Kau berikan atas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama, dan tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik. Biarlah Tuhan memberkati setiap persembahan, jimpitan dan juga perpuluhan yang akan kami berikan. Tuhan memberkati persembahan ini, biarlah melalui persembahan ini pekerjaan Tuhan di tempat ini boleh semakin diberkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Amin. Kita akan iringi persembahan dengan pujian. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, dan namamu bersetiap hari. Katakan bersyukurlah. Bersyukurlah
Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Bapak Ibu, mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Bernafas memuji Sang Raja. Amin. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Tuhan Yesus, kami berdoa yang pertama untuk bangsa negara kami, supaya kiranya Engkau memberkati, supaya setiap permasalahan yang ada di negeri kami segera berlalu, masuk new normal, supaya setiap masyarakat menyadari dan melakukannya dengan baik. Beri ketabahan, hikmat kepada para pemimpin kami, kesehatan juga, para dokter, sukarelawan, perawat, dan juga TNI, Polri, supaya kiranya Engkau memberkati mereka kesehatan, kekuatan, tidak sepaneng menghadapi masyarakat yang notabene banyak yang kadang-kadang memprotes, membuat mereka emosi karena terlalu capek dan lain sebagainya. Berkati keamanan dari setiap pencurian, berkati Tuhan pendidikan segera yang akan dilaksanakan pada bulan depan atau minggu-minggu ini. Kiranya Engkau tolong mulai tes dan lain sebagainya. Engkau memberkati setiap keluarga, masyarakat, semuanya diberkati kesehatan oleh Tuhan. Kami tidak lupa juga Tuhan berdoa untuk Malang Raya, Kota Batu, supaya Engkau memberkati damai sejahtera. Dan Engkau memberkati Pak Sutris khusus yang pada saat hari ini ada di rumah sakit. Tuhan, kami tidak bisa kunjung ke sana, kami mengasihinya Tuhan. Kami berdoa supaya kiranya kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah, yang dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, kuasa Tuhan yang bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta, memberi Tuhan kuasa kepada orang lumpuh bisa berjalan. Pada hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus untuk Pak Sutris, supaya kiranya Engkau jamah Tuhan sakit penyakitnya yang diderita dalam lambungnya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau sembuhkan, Engkau sembuhkan, Engkau sembuhkan. Engkau memberkati juga keluarganya sehat walafiat, sabar untuk merawat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada hari ini kami mengakhiri ibadah kita dan kami akan Tuhan pulang ke rumah kami masing-masing. Bapak Ibu, kita akan menyanyi oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini,
kemurahan Tuhanku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah raya yang pertama perdana dalam bulan Juni. Kiranya semua dia bahan manfaat kebenaran firman Allah memberkati kami, karena hanya bergantung, karena hanya kepadamu lah kami bersandar. Daripada ibadah bersama ini memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Angkatlah kedua tanganmu Bapak Ibu. Oleh karena kasih Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, pengorbanan darah anak domba Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan persekutuan kuasa Roh Kudus kiranya memberkati saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang hari ini yakin diberkati Tuhan Yesus, katakan amin.